Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 kelas A Praktikum Farmakologi Toksikologi 2 akan mempresentasikan mengenai materi tentang pengujian aktivitas antelmintik dan pengujian sitotoksik dengan metode BSLT. Sebelumnya, perkenalkan saya Safira Kamarani sebagai moderator dan rekan kelompok saya ada Nila Putri, Happy Nuriska, Gifar Abdul Jabar, Niken Yuliar, dan Delviana. Materi pertama yang akan dipaparkan yaitu materi mengenai pengujian aktivitas antelmintik. Kepada rekan saya dipersilahkan. Antelmintik merupakan obat untuk mengurangi atau membunuh cacing di dalam tubuh manusia dan obat. Dalam istilah ini termasuk semua zat yang bekerja secara lokal untuk membunuh cacing dari saluran cerna maupun obat-obat sistemik yang membasmi cacing dari lantainya yang menghinggapi organ dan jaringan tubuh. Selanjutnya ada pirantel pomoat sangat efektif terhadap Ascaris, oxyuris, dan cacing tambang, tetapi tidak efektif terhadap Crysiuris. Mekanisme kerjanya yaitu berdasarkan perintangan penulisan impuls neuromuskuler hingga cacing dilumpuhkan untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh oleh gerakan peristaltik khusus. Cacing yang lumpuh akan mudah terbawa keluar bersama tinja. Setelah keluar dari tubuh, cacing yang lumpuh akan segera mati. Di samping itu, pirantel pomoat juga berkhasiat sebagai laksar lemah. Selanjutnya ada piperazin. Piperazin adalah obat alternatif yang digunakan pada terapi askariasis dengan kesembuhan di atas 90% ketika dikonsumsi selama 2 hari. Piperazin bekerja dengan memblok respon otot terhadap asetilkolin, akibatnya cacing mengalami paralisis dan lebih mudah dikeluarkan dari usus dengan gerakan peristaltik. Yang terakhir yaitu ada Ascarisum, adalah spesies cacing gelang yang hospes alamiahnya adalah bayi. Ascarisum mempunyai morfologis yang sangat mirip dengan Ascaris lumbricoides, juga memberikan gejala yang serupa dengan infeksi yang disebabkan oleh Ascaris lumbricoides pada manusia. Tujuan dilakukan percobaan ini yaitu yang pertama untuk merancang dan melakukan eksperimen sederhana untuk menguji aktivitas antelmintik atau anti cacing suatu bahan uji secara in vitro. Kemudian, untuk menjelaskan perbedaan dari paralisis spastik dan fasit yang terjadi pada cacing setelah kontak dengan antelmintik atau anti cacing. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu cawan Petri, Erlenmeyer, filler, gelas ukur, hot plate, inkubator, pinset, dan pipet volume. Bahan yang digunakan yaitu Aquades, Ascarisum, NaCl, pirantel pomoat. Prosedur yang dilakukan pada pengujian ini yaitu yang pertama, sebelum dilakukan percobaan, cacing diaktifkan terlebih dahulu pada suhu 37 derajat Celcius. Larutan uji pirantel pomoat dengan dosis sediaan uji 125 mg per 10 ml disiapkan dalam konsentrasi 1/2, 1/4, dan 1/8. Pirantel pomoat dipipet sebanyak 5 ml ke dalam gelas ukur 10 ml dan diencerkan dengan menggunakan NaCl sebanyak 5 ml. Kedua campuran kemudian diaduk hingga homogen. Hal yang sama dilakukan untuk pengenceran larutan uji dengan konsentrasi 1/4 dan 1/8. Kemudian larutan uji dituangkan ke dalam cawan Petri yang sudah berisi cacing betina dan jantan. Larutan uji dituangkan sesuai dengan konsentrasi yang telah ditentukan dan sesuai dengan cawan Petri yang sudah diberi tanda. Untuk cacing kontrol, digunakan NaCl sebanyak 10 ml sebagai larutan uji. Setelah semua cawan Petri terisi dengan larutan uji, diamati pergerakan cacing setiap interval waktu 15 menit, yaitu pada waktu 15 menit, 30 menit, 45 menit, 60 menit, 75 menit, 90 menit, 105 menit, dan pada waktu 120 menit.
Kemudian dibandingkan pergerakan cacing dalam bahan uji, pirantel pemuat dalam berbagai konsentrasi, dan dalam kontrol NaCl. Selanjutnya, jika cacing yang diperoleh masih aktif, bergerak, artinya masih dalam keadaan normal. Jika cacing tidak bergerak, terdapat 3 kemungkinan, yaitu normal, paralisis, atau sudah mati. Untuk melihat apakah cacing yang tidak bergerak tersebut sudah mati atau hanya paralisis, atau sebetulnya masih normal, cacing diusik dengan batang pengaduk. Jika cacing tersebut setelah diusik menjadi bergerak, maka cacing tersebut dinyatakan masih normal. Jika cacing tersebut setelah diusik tetap diam, segera dipindahkan ke dalam air panas, lalu diamati pergerakannya. Apabila dengan cara tersebut, cacing menjadi bergerak berarti mengalami paralisis. Jika cacing mengalami paralisis, nyatakanlah apakah paralisis yang terjadi merupakan paralisis spastik atau flasid dengan melihat postur tubuh cacing tersebut. Jika dengan cara dimasukkan ke dalam air panas 50 derajat Celcius, cacing tetap diam, berarti cacing tersebut mati. Diamati pula postur cacing yang mati tersebut, apakah kematian karena sebelumnya mengalami paralisis spastik atau flasid. Berikut adalah hasil pengamatan yang diperoleh pada pengamatan pirantel pemuat pada konsentrasi 1/2. Didapat hasil paralisis spastik pada menit 60, 75, 90, 105, dan 120 menit pada cacing jantan. Kemudian pada konsentrasi 1/4 didapat hasil paralisis spastik pada cacing jantan di menit 75, 90, 105, 120 menit. Kemudian untuk pirantel pemuat konsentrasi 1/8 didapat hasil paralisis spastik pada cacing jantan pada menit 90, 105, dan 120 menit. Dan untuk kontrol didapat semuanya normal. Selanjutnya ada pembahasan pada pengujian aktivitas antelmintik yang bertujuan untuk menguji aktivitas antelmintik secara in vitro dengan berbagai konsentrasi dan membedakan antara paralisis spastik dan paralisis flasid yang terjadi pada cacing setelah kontak dengan antelmintik. Percobaan ini dilakukan tidak menggunakan organisme yang terinfeksi, namun hanya dibuat dalam keadaan lingkungan yang serupa dengan keadaan aslinya, yaitu tubuh. Pengamatan aktivitas yang dilakukan hanya dilihat berdasarkan perubahan kerja saraf dan otot pada cacing. Cacing yang digunakan pada praktikum ini yaitu Ascarisum yang termasuk hewan tingkat rendah karena tidak mempunyai tulang belakang, dan Ascarisum diasumsikan sebagai seperti cacing gelang biasa yang biasanya menginfeksi usus halus. Kemudian pada pengamatan aktivitas antelmintik secara in vitro dengan berbagai konsentrasi, yaitu dilakukan dengan konsentrasi 1/2, 1/4, dan 1/8 dari konsentrasi awal, yaitu 250 mg per 10 mg. Dan pada percobaan ini dilakukan dengan menggunakan obat antelmintik pirantel palmoat dengan menggunakan NaCl fisiologis sebagai kontrol. Dan pirantel palmoat merupakan antelmintik berspektrum luas yang sangat efektif untuk penanganan askariasis. Kemudian, berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh, bahwa cacing jantan dan cacing betina yang berada pada NaCl fisiologis dari menit ke-15 hingga menit ke-120 menunjukkan keadaan yang normal. Berarti menandakan bahwa cacing jantan dan cacing betina tersebut telah hidup pada kondisi yang normal, karena NaCl merupakan larutan isotonis yang sama seperti cairan di dalam tubuh manusia sebagai lingkungan hidup cacing. Kemudian, untuk cacing jantan berada di dalam pirantel palmoat konsentrasi
1/2 mengalami paralisis spatik dari menit 60 hingga menit ke 120. Dalam pirantel pamuat, konsentrasi 1/4 cacing jantan mengalami paralisis spatik dari menit ke 75 hingga menit ke 120. Dan dalam pirantel pamuat konsentrasi 1/8, cacing jantan mengalami paralisis spatik dari menit ke 90 hingga menit ke 120. Berbeda apabila dibandingkan dengan cacing betina yang berada di dalam pirantel pamuat konsentrasi 1/2, 1/4, dan 1/8 dari menit ke-15 hingga menit ke-120 menunjukkan keadaan normal yang menandakan cacing betina masih dalam keadaan hidup atau aktif. Perbedaan muncul di antara cacing jantan dan cacing betina digunakan pada percobaan ini. Cacing betina menunjukkan keadaan normal dibandingkan dengan cacing jantan. Karena menurut literatur, cacing betina dewasa berukuran panjang 15-41 dengan tebal 50 mm. Sehingga cacing betina memiliki kulit yang tebal pada lapisan luarnya dibandingkan dengan cacing jantan yang hanya memiliki ketebalan 3 mm yang membuat obat antihelmintik tidak mengalami mudah menyerap dan dalam tubuh cacing betina, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Maka dari itu, kondisi cacing betina masih dalam keadaan normal. Jadi, kesimpulan pada percobaan 8 ini, pengujian aktivitas antihelmintik dilakukan secara in vitro pada Ascarisum yang diasumsikan sebagai Ascaris lubricoides yang biasanya terdapat dalam usus halus manusia. Pengujian dilakukan dengan menggunakan berbagai konsentrasi sampel uji dengan melihat reaksi yang ditimbulkan oleh cacing, kemudian digolongkan sebagai paralisis spastik atau paralisis flaccid. Kesimpulan yang kedua, paralisis diartikan sebagai kelumpuhan pada otot cacing, sehingga cacing bergerak secara tidak normal. Paralisis terbagi menjadi paralisis spastik dan paralisis flaccid. Paralisis spastik terjadi ketika otot cacing mengalami kejang atau kaku, sehingga cacing menjadi banyak gerak dibandingkan saat dalam keadaan normal. Sedangkan paralisis flaccid terjadi ketika otot cacing menjadi lumpuh atau lemah, sehingga terjadi pengerutan otot dan cacing menjadi lembek atau diam. Materi selanjutnya yaitu materi mengenai pengujian sitotoksik dengan metode BSLT. Pengujian ini merupakan salah satu dari uji toksisitas, yang mana uji toksisitas adalah uji pendahuluan yang dilakukan untuk mengamati aktivitas farmakologis dari suatu senyawa. Uji toksisitas dilakukan untuk mengetahui pengaruh racun yang dihasilkan oleh dosis tunggal dari suatu zat pada hewan percobaan sebagai uji pra-screening senyawa bioaktif, atau dengan kata lain, uji ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan senyawa dalam menimbulkan kerusakan apabila senyawa tersebut masuk ke dalam tubuh. Uji toksisitas berguna untuk mengetahui tingkat keamanan dari zat uji itu sendiri. Toksisitas diukur dengan mengamati kematian hewan percobaan di mana kematian tersebut dianggap sebagai respon dari pengaruh senyawa yang diuji. Dalam pengujian ini digunakan sampel jambu biji, di mana menurut Sato, bagian daun dari jambu biji kaya akan kandungan flavonoid, terutama quercetin. Daun dari jambu biji telah terbukti memiliki berbagai efek farmakologis seperti analgesik, antiinflamasi, dan antidiare. Sedangkan ekstrak air daun jambu biji memiliki efek antispasmolitik, antimikroba, dan dapat mengurangi frekuensi batuk. Selain itu, pada bagian daun, buah, serta kulit jambu biji memiliki potensi sebagai anti kanker. Selanjutnya, sitotoksisitas merupakan kemampuan suatu molekul atau senyawa kimia yang dapat menimbulkan kerusakan pada bagian yang pekat di dalam maupun di bagian luar tubuh makhluk hidup. Uji sitotoksisitas merupakan metode uji yang digunakan untuk mengetahui tingkat toksik dari suatu senyawa yang ditentukan dalam waktu singkat setelah pemberian suatu sediaan. Pemilihan metode ini
Dilakukan sebagai penapisan awal dalam upaya pencarian senyawa anti kanker karena biaya yang diperlukan murah, proses pengerjaan yang cepat dan sederhana, dan juga tidak diperlukan kondisi yang aseptis. Kemudian, Brain Sim Lethality Test atau BSLT merupakan salah satu metode uji toksisitas yang banyak digunakan dalam penelusuran senyawa bioaktif yang toksik dari bahan alam. Metode ini menunjukkan aktivasi farmakologis yang luas, tidak spesifik, dan dimanifestasikan sebagai toksisitas senyawa terhadap larva udang atau Artemia salina Leach. Metode ini bertujuan untuk mengetahui potensi aktivitas biologi tanaman berdasarkan toksisitas senyawa aktif berdasarkan senyawa di dalamnya, dan sekaligus sebagai uji penapisan awal aktivitas anti kanker senyawa kimia dalam ekstrak tanaman. Setelah itu, adanya tujuan yang dilakukan dalam pengujian sitotoksik dengan metode BSLT ini adalah yang pertama, memahami bagaimana cara pengujian efek sitotoksik suatu zat dengan metode BSLT. Kemudian yang kedua adalah melatih keterampilan dalam perhitungan LC50 24 jam, yang artinya adalah konsentrasi yang dibutuhkan untuk menimbulkan kematian larva udang sejumlah 50% setelah masa inkubasi 24 jam. Adapun alat bahan yang digunakan dalam pengujian sitotoksik, yaitu adalah alatnya ada gelas kimia, inkubator, labu Erlenmeyer, pipet tetes, ada sendok, spektrofotometri, vial, dan wadah. Kemudian bahan yang digunakan dalam pengujian ini yaitu ada air suling steril, ekstrak tanaman daun jambu air dengan konsentrasi berbeda yaitu adalah 1000 ppm, 100 ppm, dan 10 ppm. Kemudian ada garam, dan yang terakhir adalah telur udang laut yaitu Artemia salina. Selanjutnya, prosedur kerja yang dilakukan dalam pengujian ini, yang pertama adalah penetasan Artemia salina, yaitu telur udang laut dimasukkan ke dalam wadah yang sudah berisi air berkadar garam 15 gram per liter, di mana pada media ini digunakan aerator untuk memperoleh oksigen supaya mendapatkan udara, di mana melalui proses sirkulasi air. Kemudian dalam waktu 16 jam, sebagian telur menetas menjadi larva. Setelah itu, dalam waktu 48 jam setelah telur udang laut dimasukkan ke dalam media dan menetas, telur udang laut itu menetas menjadi larva. Larva yang berenang bebas kemudian digunakan untuk uji toksisitas. Yang kedua adalah persiapan sediaan uji, di mana sediaan uji yang digunakan itu adalah ekstrak jambu air, yang akan diuji dilarutkan dalam air steril berkadar garam 15 gram per liter, kemudian larutannya dibuat menjadi konsentrasi 1000 ppm, 100 ppm, dan 10 ppm. Next. Selanjutnya adanya prosedur uji sitotoksik dengan metode BSLT ini. Langkah pertamanya adalah menyiapkan vial sebagai wadah pengujian dengan diberi tanda pada masing-masing vialnya sesuai konsentrasi uji yang digunakan. Setelah itu kalibrasi vial, di mana dilakukan kalibrasi dengan volume 3 mili dan 5 mili, lalu diberi tanda. Selanjutnya disiapkan ekstrak jambu air dengan konsentrasi 1000 ppm, 100 ppm, dan 10 ppm, di mana diambil sebanyak 10 ekor larva udang menggunakan pipet tetes yang dimasukkan ke dalam vial dan di-add dengan garam sebanyak 3 mili sampai tanda batas. Selanjutnya dimasukkan ekstrak jambu air dengan konsentrasi 1000 ppm, 100 ppm, dan 10 ppm pada vial yang sudah berisi 10 ekor, di-add hingga 5 mili dan pada masing-masing vialnya yang sudah disediakan. Pada masing-masing konsentrasinya dilakukan 2 kali pengulangan, yaitu duplo. Setelah itu, larutan dibiarkan selama 24 jam dan dihitung jumlah larva yang mati dan masih hidup dari vial tersebut. Kemudian ditentukan nilai LC50. Ini adalah data pengamatan pengujian aktivitas sitotoksik, di mana konsentrasi 100 ppm, larva yang hidup ada 0, dan yang mati ada 20,
kemudian konsentrasi 100 ppm, yang hidup ada 4 dan yang mati ada 16. Kemudian untuk konsentrasi 10 ppm, yang hidup ada 16 dan yang mati ada 4. Kemudian akumulasi hidup, akumulasi mati, dan mortalitas dihasilkan dari perhitungan selanjutnya. Next. Ini merupakan perhitungan akumulasi hidup dan akumulasi mati dari larva, di mana akumulasi hidup yang didapat dari konsentrasi 1000 ppm yaitu 0, 100 ppm yaitu 4, 10 ppm yaitu 20, dan akumulasi mati dari konsentrasi 1000 ppm yaitu 40, 100 ppm yaitu 20, dan 10 ppm yaitu 4. Next. Ini merupakan perhitungan mortalitas, di mana konsentrasi 1000 ppm didapatkan hasilnya adalah 100%, kemudian dengan konsentrasi 100 ppm dihasilkan 83,33%, dan yang konsentrasi 10 ppm dihasilkan 16,67%. Selanjutnya didapatkan nilai LC50, di mana ada hubungan antara log konsentrasi dengan mortalitas. Log 10 adalah 1, di mana mortalitasnya 16,67%, log 100 yaitu 2, di mana mortalitasnya 83,33%, dan log 1000 yaitu 3, mortalitasnya adalah 1000%, di mana dihasilkan persamaan regresi linearnya dengan nilai A minus 16,663 dan dengan nilai B 41,665. Kemudian dihasilkan konsentrasinya yaitu adalah 1,6 ppm dan dihasilkan nilai LC50 yang merupakan adalah nilai antilog dari X, di mana LC50 yang dihasilkan adalah dengan konsentrasi 39,81 ppm. Baik, selanjutnya adalah pembahasan hasil pengamatan. Dari hasil pengamatan didapatkan nilai LC50 sebesar 39,81 ppm, yang menandakan bahwa ekstrak daun jambu air berpotensi sebagai anti kanker karena memenuhi persyaratan, yaitu suatu ekstrak dikatakan berpotensi sebagai anti kanker jika nilai LC50 sebesar kurang dari 1000 ppm. Nah, LC50 itu sendiri adalah konsentrasi suatu senyawa atau ekstrak yang dapat menyebabkan 50% kematian suatu populasi hewan uji. Nah, di dalam ekstrak daun jambu air itu mengandung senyawa flavonoid, di mana senyawa flavonoid itu termasuk ke dalam senyawa polifenol, yaitu senyawa metabolit sekunder yang mempunyai aktivitas anti kanker. Selain itu, ekstrak daun jambu air juga mengandung 2,4 dihidroksi 6-metoksi 3,4 dimetilkalkon, di mana senyawa tersebut mempunyai aktivitas anti kanker payudara dengan mekanisme induksi apoptosis dan down regulation. Selain itu, senyawa tersebut juga mampu menghambat sel kanker hati manusia SMMC 7721 dan menginduksi apoptosis sel SMMC 7721 secara in vitro. Juga teruji memiliki aktivitas antitumor dengan pengujian in vivo pada human tumor xenograft mouse model. Selanjutnya, kesimpulan dari percobaan ini yang pertama ini, cara pengujian efek sitotoksik pada suatu zat dengan metode BSLT merupakan suatu metode yang digunakan untuk screening awal untuk mengamati toksisitas senyawa yang memiliki potensi atau aktivitas sebagai anti kanker. Pada metode BSLT
ini senyawa kimia yang memiliki potensi anti kanker, yaitu senyawa kimia yang berasal dari ekstrak tanaman, di mana hasil akhir pada metode BSLT ini dihitung sebagai nilai LC50. Yang kedua, nilai LC50 yang diperoleh pada percobaan ini yaitu sebesar 39,81 ppm. Berdasarkan hasil nilai LC50 yang diperoleh, menyatakan bahwa ekstrak daun jambu air dapat berpotensi sebagai anti kanker untuk screening awal dengan metode BSLT. Hal ini disebabkan karena semakin kecil nilai LC50, maka akan semakin tinggi tingkat toksisitas metabolit sekunder yang terkandung pada tanaman uji, sehingga ekstrak daun jambu air memiliki potensial sebagai pengobatan anti kanker. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekian dari materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada kesalahan maupun dalam materi yang disusun, semoga dapat menjadi evaluasi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.